Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, kalau kita mendengarkan baik-baik, bacaan pertama hari ini itu adalah bacaan yang berbicara dalam konteks ucapan Rasul Paulus atau pidato perpisahan Rasul Paulus kepada para penatua-penatua di gereja Efesus sebelum dia berangkat ke Yerusalem. Jadi konteks dari bacaan pertama tadi adalah bagaimana Rasul Paulus itu memberikan pidato perpisahan, farewell speech kepada penatua-penatua gereja sebelum dia pergi ke Yerusalem. Tetapi yang menarik adalah di tengah pidatonya, Santo Paulus itu mengucapkan sesuatu yang menurut saya sangat kuat. Di dalam ayat 22, Santo Paulus berkata, "Sekarang sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem." Santo Paulus berkata, sebagai tawanan roh. Coba Anda bayangkan, Santo Paulus itu begitu yakin dengan mengatakan bahwa dirinya itu adalah tawanan, bahwa dirinya adalah hamba roh. Dan menurut saya pribadi ini merupakan sebuah paradoks yang indah. Kenapa? Karena biasanya ketika kita mendengar kata tawanan atau hamba, mungkin yang sering muncul di dalam pikiran kita adalah orang-orang yang tidak punya kebebasan. Betul ya? Tawanan itu orang-orang yang kebebasannya tidak penuh, orang-orang yang dimiliki oleh orang lain. Mungkin kalau kita bayangkan mungkin kayak penjara atau rantai yang membuat orang itu tidak bisa bebas. Dan itu sebabnya saya percaya bahwa tidak ada satupun ada di antara Anda yang suka jadi tawanan. Saya rasa tidak ada, tidak mungkin ada. Tetapi Paulus itu justru mengatakan dengan sangat gamblang dan lantang bahwa dia adalah tawanan roh. Dan seakan-akan Paulus itu mengatakannya dengan penuh sukacita dan penuh damai sejahtera. Seolah-olah Paulus itu begitu bangga kalau dia itu boleh menjadi tawanan dan hamba Roh Kudus. Pertanyaannya mengapa? Saya rasa sepertinya itu karena Rasul Paulus itu menyadari bahwa kebebasan yang sejati, kebebasan yang paling dalam itu bukan soal kemampuan manusia untuk melakukan apapun yang dia mau, tetapi ketika kita itu berani sungguh-sungguh menyerahkan hidup kepada Tuhan dan belajar berjalan mengikuti kehendak Tuhan, bukan mengikuti kemauan kita pribadi. Soal mendengarkan dan mengikuti kehendak Roh Kudus. Tetapi kita harus tahu bahwa semua ini itu bukan berarti tanpa harus bayar harga. Kenapa? Karena Paulus pun tahu bahwa jika ia mengikuti kehendak Roh untuk pergi ke Yerusalem, Paulus tahu bahwa penderitaan besar itu sedang menanti dia di depan mata. Itu sebabnya Paulus berkata demikian di dalam bacaan pertama. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh aku pergi ke Yerusalem. Dan apa yang akan terjadi padaku di sana, artinya di Yerusalem dan kota-kota berikutnya, Paulus katakan aku tidak tahu kecuali satu hal, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Nah, yang menarik adalah bahwa Paulus, sekalipun dia tahu apa yang akan terjadi di depan adalah sesuatu yang mungkin sulit dan berat, tetapi yang luar biasa adalah dia tidak mundur dan dia tetap berangkat dan pergi. Pertanyaannya kenapa? Karena kasihnya kepada Kristus yang mendorongnya. Kita harus ingat bahwa Roh Kudus itu tidak pernah memaksa Paulus untuk pergi. Tetapi Roh Kudus itu menggerakkan hati Paulus begitu dalam sehingga Paulus itu tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Paulus lebih percaya akan penyertaan dan tuntunan Roh Kudus sekalipun berat daripada percaya kepada agenda dan rencananya sendiri. Dan mungkin inilah pertanyaan yang harus kita renungkan malam hari ini. Pertanyaannya, apakah yang sebenarnya sudah menggerakkan hidup kita? Apa yang benar-benar sudah menjadi
kekuatan pendorong di dalam kehidupan kita dari hari ke hari. Apakah itu kemauan kita sendiri? Apakah itu ketakutan kita? Apakah itu kesuksesan? Apakah itu ambisi-ambisi daging kita masing-masing? Ataukah benar-benar kehendak Allah? Apakah itu benar-benar suara Roh Kudus? Dan kita harus ingat bahwa menjadi tawanan Roh Kudus itu artinya bahwa kita belajar memberikan ruang kepada Tuhan di mana kita bisa digerakkan oleh Allah. Belajar memberi ruang bagi Allah untuk memimpin hidup kita, sekalipun hidup di depan atau jalan di depan itu tampak berat dan tidak pasti. Ini merupakan sebuah iman yang memang tidak mudah. Ini tuh seperti iman anak kecil. Makanya Yesus Kristus selalu bilang bahwa jadilah seperti anak kecil. Kenapa? Karena anak kecil itu selalu percaya bahwa orang tuanya itu akan selalu menuntun dan memberikan yang terbaik. Tidak ada orang tua yang sengaja menjerumuskan anaknya. Sebuah iman untuk percaya bahwa kemanapun Tuhan tuntun kita, Tuhan akan berikan rahmat yang cukup bagi kita. Karena pada akhirnya Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih, kita harus ingat bahwa pada akhir hidup kita semua orang itu akan menjadi tawanan sesuatu. Sebagian orang atau banyak orang itu menjadi tawanan atau hamba uang. Betul kan? Sebagian orang lagi mungkin menjadi tawanan popularitas. Ada orang yang menjadi tawanan dari kenyamanan. Ada orang yang menjadi tawanan atau hamba dosa. Semua kenikmatan-kenikmatan dunia dan sedikit demi sedikit membiarkan dirinya diperbudak oleh dosa. Tetapi hari ini Santo Paulus mengundang kita untuk menjadi tawanan sesuatu yang lebih besar. Tawanan atas sesuatu yang lebih kekal dan lebih memberi hidup, yaitu menjadi tawanan dan hamba Roh Kudus, dan menjadi bangga ketika kita boleh menjadi tawanan dan hamba Roh Kudus. Karena pada akhirnya mungkin hanya ketika kita hidup atau ketika hidup kita ditawan oleh Roh Kudus, barulah saat itu hati kita akan benar-benar menemukan arti kebebasan dan arti kedamaian yang sesungguhnya. Dan semoga berkat Tuhan menyertai kita.